Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa contoh jenis ikan budidaya konsumsi sebagai berikut. 1. Jenis ikan air tawar, yaitu ada A. Ikan nila. Ikan nila banyak diternakan karena mudah dipelihara dan dikembangbiakan. B. Ikan gurame. Gurame merupakan jenis ikan yang biasa dibudidayakan di segala tempat. C. Ikan gabus. Kandungan gizi pada ikan gabus ini dan kadar proteinnya cukup tinggi. 2. Jenis ikan air payau, yaitu ada A. Ikan bandeng. Cita rasanya selalu lezat. Ikan ini juga kaya akan protein dan gizi tinggi. B. Ikan mujair. Ikan mujair juga termasuk dalam jenis ikan air payau. Beberapa pengalaman yang ada membuktikannya bahwa ikan di air payau memiliki kualitas bibit yang lebih baik. C. Dan ikan bawal. Ikan bawal hidup juga di laut maupun ditawar, maka dari itu dikategorikan sebagai jenis ikan air payau. 3. Jenis ikan air laut, yaitu ada A. Ikan kakap putih. Ikan ini merupakan salah satu komoditas budidaya laut unggulan di Indonesia. B. Ikan tuna. Tuna adalah ikan laut pelagik yang termasuk bangsa tunim. C. Dan ikan sarden. Sarden adalah jenis ikan yang paling umum dikonsumsi manusia, merupakan ikan berminyak berukuran relatif kecil, dan masih banyak jenis ikan budidaya konsumsi lainnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis wadah budidaya. Yang pertama yaitu ada kolam. Kolam merupakan lahan yang dibuat untuk menampung air dalam jumlah tertentu sehingga dapat digunakan untuk pemeliharaan atau membesarkan ikan dan atau hewan air lainnya. Berdasarkan pengertian teknis, kolam merupakan suatu perairan buatan yang luasnya terbatas dan sengaja dibuat agar mudah dikelola dalam hal pengaturan air, jenis hewan budidaya, dan target produksinya. Dan kedua yaitu ada bak. Bak merupakan wadah budidaya ikan yang dapat digunakan untuk usaha budidaya. Bak digunakan sesuai dengan proses budidaya dengan bahan pembuatan terbuat dari plastik atau terpal atau fiber dan beton. Bak dapat dikelompokkan menjadi bak pemijahan, bak penetasan, bak pemeliharaan, dan bak pemberokan. Bak yang digunakan untuk melakukan pemijahan ikan biasanya adalah bak yang terbuat dari beton atau fiber, sedangkan bak plastik biasanya digunakan untuk melakukan pemeliharaan larva ikan. Yang ketiga ada akuarium. Akuarium merupakan wadah budidaya ikan yang terbuat dari bahan kaca. Kata akuarium berasal dari bahasa Latin yaitu aqua, yang artinya air, dan area yang artinya ruang. Jadi akuarium merupakan ruangan terbatas berisi air dan ikan yang dapat diawasi dan dinikmati. Dan yang keempat, keramba jaring apung dan keramba jaring tancap. Keramba jaring apung merupakan wadah budidaya di perairan umum. Budidaya ikan dengan keramba merupakan alternatif budaya yang sangat potensial bisa dikembangkan. Mengingat daerah perairan di Indonesia yang sangat luas, perairan yang bisa dimanfaatkan termasuk perairan darat dan laut. Jenis wadah yang bisa digunakan untuk membudidayakan ikan dengan keramba adalah jaring apung, jaring tancap, dan keramba yang terbuat di bambu. Saya akan membahas persiapan wadah budidaya ikan. Persiapan wadah budidaya kolam meliputi pengeringan dasar kolam, perbaikan pematangan, pengolahan dasar kolam, perbaikan saluran air masuk dan keluar, pemupukan, pengapuran, dan pengisian air kolam. Perbaikan pematang bertujuan mencegah kebocoran air kolam sehingga tetap stabil. Pengolahan dasar kolam dilakukan pada dasar tanah dengan cara dicangkul. Tanahnya dibolak-balik dan dikeringkan sampai betul-betul kering
dengan tujuan mempercepat proses penguraian. Pengeringan dasar kolam bertujuan untuk mematikan hama dan penyakit yang dapat menimbulkan kematian dan keracunan. Pengapuran dilakukan dengan tujuan untuk menstabilkan kesamaan tanah dan air kolam, serta membunuh bibit penyakit. Pemupukan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesuburan kolam, menumbuhkan fitoplankton dan zooplankton sebagai pakan alami. Dengan jenis pupuk yang digunakan adalah pupuk kumung dan buatan. Pengisian air kolam dilakukan sampai batas yang diinginkan dan dibiarkan kurang lebih 4-7 hari sebelum ikan ditebar. Selanjutnya, saya akan membahas tentang teknik pemeliharaan ikan budidaya konsumsi. Pertama, perencanaan. Perencanaan berikut: A. Menentukan jenis ikan konsumsi yang akan dibudidayakan. B. Menentukan dan mempersiapkan wadah yang akan digunakan untuk budidaya ikan konsumsi. C. Menentukan jadwal kegiatan budidaya. D. Menyiapkan kebutuhan sarana alat dan bahan. Dan E. Menentukan tugas individu. 2. Menyiapkan sarana produksi. Sarana produksi berupa A. Bahan. Bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu benih ikan, pakan ikan, obat-obatan, dan vitamin atau probiotik. B. Alat. Alat-alatnya yaitu timbangan, penggaris, alat sortir, dan saringan. 3. Proses budidaya pembesaran ikan konsumsi. Berikut contoh langkah-langkah kegiatan pemeliharaan budidaya pembesaran ikan lele. A. Siapkan wadah budidaya ukuran 3 x 4 meter dan isi air sampai setengah bagian. B. Kolam diisi lagi dengan air sampai 4 bagian dan biarkan 3-4 hari. C. Tebarkanlah benih ikan lele. D. Biarkan benih ikan lele keluar sendirinya dari plastik. E. Pemberian pakan buatan berupa pelet selama 1 bulan dengan dosis 5-10% dari berat total ikan. F. Setelah ukuran ikan agak besar, maka pakan dikurangi 3% per hari. G. Penggantian air dilakukan seminggu sekali. H. Lakukan pengontrolan pertumbuhan dengan sampling 2 minggu sekali. I. Apabila ikan terkena penyakit, maka segera pisahkan ikan yang sakit ke kolam yang lainnya dan segera diobati. J. Untuk mencegah terjangkitnya penyakit jamur, maka berikan ikan pakan alami berupa daun pepaya. K. Lakukan seleksi untuk menghindari persaingan makanan dengan melakukan panen selektif. L. Setelah umur 2,5 sampai 3 bulan, maka ikan dapat dipanen dengan ukuran 150 sampai 200 gram per ekor. M. Panen dilakukan pagi atau sore hari. N. Pengemasan ikan hasil pembesaran harus memperhatikan jarak dan waktu tempuh. Selanjutnya berupa saran. Sebagai negara kepulauan, sebagian besar wilayah Indonesia adalah berupa lautan atau perairan. Maka dari itu, budidaya ikan konsumsi seharusnya lebih dikembangkan supaya bertambah dan hasilnya dapat lebih dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.